Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifin. Saya di sini sebagai mentor di kelas Menjemput Jodoh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftar di kelas Menjemput Jodoh. Saya doakan segera menemukan jodoh terbaiknya di kelas ini. Di sini akan saya share bagaimana proses ta'aruf ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus membuat sebuah CV ta'aruf. CV ta'aruf itu berisi apa? Di dalamnya itu ada biodata kita, misalkan nama lengkap, tanggal lahir, usia, domisili, hobi, kriteria pasangan yang diinginkan. Kemudian di situ juga ada 50 pertanyaan yang teman-teman harus menjawab dengan detail, dengan jelas, maksudnya harus ada penjelasan. Jadi tidak boleh diisi secara singkat-singkat untuk 50 pertanyaan tersebut. Dan teman-teman harus mengisinya harus dengan keadaan yang tenang ya. Jangan buru-buru. Jangan langsung mendaftar di kelas kemudian teman-teman itu langsung dikirim ke admin. Jangan ya. Teman-teman bisa mengisi selama 3 hari. Teman-teman bisa berpikir, merenung dan menentukan kira-kira kriteria pasangan seperti apa sih yang kita itu inginkan gitu ya. Nah, itu penting teman-teman. Jadi ternyata ketika saya baca CV teman-teman itu ya, itu ternyata banyak yang salah cara mengisinya, kemudian terlalu buru-buru atau terlalu singkat ya. Maka dari itu saya memberikan sebuah pesan kepada teman-teman semua, silakan diisi CV tersebut dengan tenang dan disertai dengan penjelasan. CV tersebut harus menarik, teman-teman harus membuat CV yang menarik gitu. Jadi tidak boleh asal-asalan. Karena apa? Karena CV tersebut itu akan dibaca oleh ikhwan. CV tersebut akan dibaca oleh pria yang ada di grup member kelas Menjemput Jodoh. Ketika CV yang teman-teman itu sudah buat dan itu menarik, nah maka ikhwan tersebut itu akan mengajukan CV kepada teman-teman semua melalui admin. Pertanyaannya, apakah wanita dan pria itu boleh mengajukan CV ta'aruf? Jawabannya boleh. Dua-duanya boleh mengajukan CV ta'aruf. Jadi kita juga tidak boleh menunggu ya, menunggu ada yang mengajukan CV ke kita. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ya, kalau kita harap, misalkan teman-teman mendaftar, kemudian teman-teman ini menunggu ada yang mengajukan. Nah, resikonya atau konsekuensinya ya, ketika kita memilih CV, ternyata CV tersebut sudah ada yang diajak ta'aruf. CV tersebut ternyata sudah melamar. CV tersebut ternyata sudah menikah. Nah, harapan saya teman-teman jangan menunggu ada yang mengajukan, tapi teman-teman harus mengajukan CV juga. Harus gercep, harus satset. Jadi tidak boleh menunggu. Jodoh itu ibarat ikhtiar kita seperti kita mencari pekerjaan, ya. Maka harus ada ikhtiarnya, teman-teman. Mereka teman pasti ya, ketika kita melamar sebuah pekerjaan, teman-teman harus membuat CV terlebih dahulu ya atau biodata. Kemudian harus datang ke perusahaannya, harus ada interview. Sama halnya ketika teman-teman ingin ta'aruf di kelas Menjemput Jodoh. Teman-teman harus mengisi sebuah CV, teman-teman harus mengajukan sebuah CV. Nah, ketika teman-teman mengajukan sebuah CV, kemudian diterima, maka teman-teman akan melanjutkan proses tersebut pada nador, yaitu melihat, bertemu lewat Zoom. Ketika teman-teman ini mengajukan CV beda kota atau jaraknya jauh, maka kita fasilitasi lewat Zoom meeting. Tapi teman-teman ketika bertaaruf itu di daerah Surabaya atau Sidoarjo, maka akan saya dampingi secara offline. Nah, itu perbedaannya. Karena saya berdomisili di Surabaya atau Sidoarjo. Misalkan teman-teman ada di Madiun, taruh sama orang Surabaya, itu kan jauh. Nah, itu nanti lewat Zoom. Tuh ya. Kemudian setelah teman-teman ini bertaaruf atau nador online lewat Zoom, itu nanti ada tata caranya ya. Itu nanti ada durasinya selama 40 menit. Di dalamnya seperti apa? Ya, yang pertama teman-teman akan memperkenalkan diri. Siapa namanya, nama lengkap, nama panggilan, domisili, anak keberapa dari berapa bersaudara, kemudian kriteria pasangannya diinginkan seperti apa, kemudian gambaran diri teman-teman ini orangnya seperti apa, misalkan teman-teman ini orangnya pendiam,
periang, setia, suka menabung, dan sebagainya. Dan ketika teman-teman sudah ta'aruf selama 40 menit ya, maka besok atau lusa teman-teman harus bisa menjawab kira-kira teman-teman itu mau lanjut ke proses selanjutnya atau tidak gitu. Proses selanjutnya seperti apa? Teman-teman akan menjalani proses nador offline atau bertemu secara langsung. Bertemu di mana? Bertemu di rumah pihak akhwatnya ya, di rumah. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita tuh berkomunikasi secara langsung. Jadi teman-teman tidak boleh berkomunikasi secara langsung. Jadi tetap lewat saya sebagai perantaranya. Jika setelah nador offline tadi teman-teman itu merasa seret, merasa cocok, maka kita bisa lanjutkan pihak akhwat ini ke rumah pihak ikhwannya, gitu ya. Tapi apakah harus seperti itu? Tidak juga. Ada juga tidak pakai seperti itu. Ada juga pihak akhwat itu tidak ke rumah ikhwannya, itu juga ada. Kalau seperti itu selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya nanti proses lamaran atau khitbah. Nah, setelah masing-masing cocok, maka proses selanjutnya yaitu pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk mengkhitbah atau melamar. Nah, jaraknya seperti apa? Jaraknya itu bisa 1 minggu setelah nador offline tadi atau 2 minggu. Ya maksimal 1 bulan. Jadi tidak boleh lama-lama teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan tanggal lamaran tadi ya atau tanggal khitbah, maka teman-teman sudah bisa berkomunikasi secara langsung, bisa WA langsung, bisa telepon langsung. Akan saya kasih nomor WA-nya. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena sudah tahap melamar. Nah, kalau masih ta'aruf itu tidak boleh chatting-chattingan, tidak boleh berkomunikasi secara langsung. Tapi tetap teman-teman ya, ketika teman-teman itu mau melamar, itu dijaga komunikasinya, tidak boleh intens. Ya, maksudnya eh, kamu lagi ngapain, gimana kabar kamu, jangan lupa sholat tahajud ya, jangan lupa makan ya, itu tidak boleh. Yang dibahas itu harus yang penting-penting ya. Jadi benar-benar kita jaga untuk proses ta'aruf ini teman-teman ya, bukan kayak seperti pacaran. Jadi yang dibahas itu proses saat lamaran itu gimana gitu, konsepnya gimana, pakai baju apa, pakai dekor apa, yang keluarga itu berapa yang datang, seperti itu, yang berhubungan dengan lamaran. Jadi tidak boleh membahas sesuatu yang tidak berhubungan dengan lamaran, itu tidak boleh. Nah kemudian ketika sudah melamar, itu kan melanjutkan ke proses akad nikah ya atau ijab kabul atau resepsi. Nah itu juga prosesnya nggak boleh lama teman-teman ya. Jaraknya bisa 2 bulan setelah lamaran atau 3 bulan setelah lamaran atau 4 bulan ya. Ya maksimal 6 bulan lah, jangan terlalu lama. Karena apa? Karena godaan itu sangat besar sekali ya, godaan setan itu ya. Dan kemudian teman-teman juga tetap harus membatasi sebuah interaksi. Tidak boleh chatting-chattingan yang tidak berhubungan dengan pernikahan. Tetap harus dijaga, teman-teman. Karena apa? Kalau tidak dijaga interaksinya, maka sudah pasti itu banyak berantemnya, ya, banyak salah pahamnya. Misalkan ya, kok WA aku nggak dibalas sih gitu. Nah, dari situ aja sudah marah-marah, sudah berantem. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak terjadi pernikahan atau tidak jadi menikah. Nah, jadi cobaannya besar sekali. Karena apa? Setan itu menggoda teman-teman ya. Ketika seseorang itu pengen menikah, setan itu menggoda bagaimana dua insan tadi itu tidak jadi menikah. Maka harapan saya benar-benar menjaga interaksi hingga sampai halal ya. Ketika teman-teman sudah menikah, pesan saya tetap belajar ilmu membangun rumah tangga ya. Jadi teman-teman jangan menganggap setelah menikah itu selesai. Tidak. Menikah itu seperti kita memasuki kehidupan yang baru, babak baru ya. Kita harus banyak belajar, kita harus banyak memahami arti kehidupan ini sehingga apa? Tidak mudah kita untuk berantem, konflik ataupun bahkan sampai berujung perceraian ya. Mungkin itu teman-teman dari saya penjelasan ta'aruf di kelas pojok jodoh hingga sampai proses sampai menikah ya. Semoga teman-teman bisa memahami, semoga bisa diambil pelajarannya dan jangan lupa teman-teman sering konsultasi ke saya. Mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.